Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali ya hari ini dalam suasana yang cerah ceria. Matahari juga tidak malu-malu menampakkan dirinya, sehingga sinar matahari betul-betul menyinari lingkungan kita dengan cerah. Semoga kondisi kita juga dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kita selalu dalam lindungan Allah, Tuhan semesta alam. Hari ini kuliah virtual kita pada mata kuliah dasar komunikasi data dan jaringan komputer. Jadi ada 3 subtema ya. Dasar komunikasi data sendiri, komunikasi data sendiri, komunikasi data dan jaringan, lalu jaringan komputer. Sehingga di mata kuliah ini saya harapkan bagi yang sudah expert menguasai jaringan, ya mohon maaf, agar bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman yang kebetulan kurang menguasai bidang jaringan komputer, sehingga materi yang saya sampaikan, materi yang saya berikan itu tidak terlalu dalam, karena memang mengantisipasi mereka-mereka yang dalam hal ini masih dalam tahap pengenalan atau mungkin kurang begitu expert dalam masalah jaringan. Walaupun materi yang saya berikan kurang begitu jauh kan, tapi materi-materi yang lain nanti kemungkinan akan Anda dapatkan pada kelas yang lain ya. Contohnya nanti ada jaringan 1, jaringan 2 ya. Ada lagi tentang teknologi routing, nanti ada sendiri ya. Sehingga memang yang saya ajarkan di sini adalah dasar-dasarnya saja, tidak sampai dengan jauh dalam banget ya, sampai expert banget enggak ya. Cuman memang mata kuliahnya dasar, sehingga ya memang paling tidak Anda sudah pernah mendengar, sudah pernah tahu bahwa sebuah teknologi ini ada gitu. Kebetulan hari ini kita akan masuk ke pengenalan teknologi VoIP. VoIP itu dari kata dasar ya, Voice of IP, atau kalau mau lebih panjangnya lagi ya, Voice of Internet Protocol. Nah ini, jadi hari ini kita coba menggali, coba membahas sedikit tentang teknologi VoIP tersebut. Jika nanti dalam pelaksanaan perkuliahan ini ada yang kurang begitu paham, kurang begitu jelas, bisa langsung Anda tanyakan melalui kolom komentar yang telah tersedia, yaitu di live chat. Silakan Anda tuliskan kendala permasalahan Anda di dalam forum komentar yang ada di live chat. Terus perlu diingat bahwa setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mau tidak mau harus presensi melalui sistem yang ada di siakat.stekom.ac.id. Nah ini suatu keharusan, karena memang presensi di dalam sistem siakat.stekom.ac.id itu mensyaratkan nanti Anda bisa memperoleh nilai atau Anda bisa melakukan keikutsertaan tes kalau memenuhi sejumlah kehadiran. Lebih dari 50% kehadiran baru Anda diperkenankan
mengikuti tes. Untuk hari ini kebetulan belum diberlakukan sistem itu, tapi ke depan sepertinya nanti akan diberlakukan sistem seperti itu. Jadi kalau Anda lupa tidak bersensi di syakat.ac.id, resikonya nanti bahwa Anda akan keblok, tidak bisa mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Ini saya sampaikan di sini biar nanti perkuliahan yang lain Anda tidak sampai hal-hal semacam ini terjadi. Karena tidak hanya di perkuliahan saya saja, tapi juga di dosen yang lain, di perkuliahan yang lain. Yang mengeblok bukan saya ya. Ini yang membuat, yang istilahnya tidak mengizinkan Anda mengikuti ujian bukan saya loh ya, tapi sebuah sistem yang dirancang berdasarkan aturan memang seperti itu. Jadi otomatis sistemnya membatasi pergerakan dari keikutsertaan Anda karena diterapkannya syarat sebuah kehadiran. Kalau saya sih cenderung santai. Saya Anda kritik setajam apapun, saya anggap itu sebuah masukan. Tapi kan berbeda dengan dosen yang lain. Outputnya pun juga nanti bisa berbeda dengan dosen yang lain. Kalau saya Anda kritik setajam silet pun, ya, tidak akan berpengaruh terhadap penilaian saya terhadap materi ujian Anda. Kalau Anda layak dapat nilai bagus, ya saya kasih bagus walaupun Anda kritis. Kalau memang Anda dalam perkembangannya lajunya di bawah rata-rata, ya nilainya ya cukup dengan nilai rata-rata, seperti itu. Itu saya. Tapi kalau dosen yang lain entah, kurang tahu. Yuk kita balik ke materi ya. Mengapa Voice of Internet Protocol begitu pesat akhir-akhir ini ya? Duh Pak, kok pesat? Memangnya tahu? Ya tahu dong. Duh Pak, kok tahu kalau perkembangannya sangat signifikan? Dari mana? Ya dari mana-mana dong. Kita akan otomatis mengkaji, melihat keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Anda tentunya dengan teknologi Voice of IP atau Voice of Internet Protocol ini asing di telinga. Apa itu? Mungkin sebagian lagi tidak asing ya, sudah sering mendengar ya. Tapi perlu saya jelaskan ya, sampel dari penggunaan Voice of Internet Protocol ini paling sering kita gunakan itu ya, kita berbicara melalui telepon. Teleponnya itu tidak menggunakan PSTN lagi, tapi kita menggunakan IP. Contohnya apa? Penggunaan WhatsApp. Ini namanya Voice of IP. Telepon melalui Messenger. Ini juga Voice of IP. Ya. Telepon melalui Telegram. Nah, ini juga Voice of IP dan masih banyak contohnya lagi. Baik nanti melalui Yahoo, melalui dan lain-lain lah, masih banyak. Kalau saya nyebutkan satu-satu nanti malah dikirain promosi, repot ya. Nah yang jelas perkembangan VoIP yang sangat cepat ini akan mengakibatkan yang apa ya istilahnya ya, tuntutan yang sangat tinggi oleh penyedia operator atau provider. Kenapa? Karena yang pertama dia harus menghasilkan kapasitas yang luar biasa besar, sehingga dengan penggunaan kapasitas yang sangat luar biasa besar ini, mau tidak mau dari sisi biaya itu baseline-nya itu harus ditekan menjadi lebih murah. Bayangkan saja Anda nelpon via WhatsApp ya, itu kan yang kemakan kuota Anda hanya sekian byte ya, atau sekian kilobyte kalau durasi teleponnya lama banget ya. Itu sekian kilobyte atau sekian byte itu berharga berapa kan?
Beda kalau Anda melakukan telepon melalui telepon jaringan telepon biasa, itu akan menghabiskan pulsa sekian atau akan menghabiskan apa ya istilahnya, nilai nominal rupiah lebih banyak dibanding dengan yang menggunakan kuota tadi. Sehingga asumsinya pulsa lebih mahal daripada kuota. Intinya seperti itu. Ini asumsi kita, pulsa itu telepon biasa, kuota itu voice IP gitu ya. Nah, perkembangan dari Voice of Internet Protocol ini memungkinkan penyaluran voice atau penyaluran suara itu dengan kualitas yang cukup baik. Anda itu telepon itu sekarang dengan menggunakan WhatsApp lah, itu otomatis sudah ada sebuah perkembangan yang tadinya dari putus-putus, suara bergema sampai hal-hal lain, menjadi sekarang suaranya bagus ya. Tapi ya harus masih ditunjang dengan kualitas jaringan. Kalau jaringan itu terkendala, ya suara itu akan terkendala. Namanya saja jaringan ya, voice of IP gitu. Itu nanti kita lihat keuntungan dan kelemahan atau kelebihan dan kelemahan dari Voice of Internet Protocol ya. Terus kemudian cost per menit ya, seperti saya bilang tadi ya, untuk Voice of IP ini menjadi sangat murah ya, dibanding IDD. IDD itu telepon biasa ya, nggak pakai jaringan VoIP. Bisa dipahami ya ini ya. Pokoknya apa yang saya sampaikan, Anda mengalami kendala, langsung tanyakan via live chat. Jadi komentar-komentar Anda di live chat itu nanti akan terbaca ya kan, karena saya taruh di atas saya persis itu ya, biar nanti saya menerangkan itu bisa sambil membaca komen-komen yang masuk. Tapi kadangkala ya saya nggak begitu legiwo kalau ada komen satu lalu ketindih beberapa komen-komen yang lain ya. Maaf kalau nanti dari sisi pertanyaan yang Anda sampaikan ke saya tidak semuanya terjawab. Jadi saya tidak bisa memuaskan setiap orang ya. Mungkin ada beberapa orang yang kurang puas, ya nanti silahkan cari pelampiasan kepuasan yang lain lah. Di mana lah itu ya, cari kepuasan sendiri ya, intinya seperti itu ya. Jangan menggantungkan hanya kepada yang mengajar atau dosen satu. Intinya kita akan menambah wawasan berdasarkan informasi yang Anda terima dari dosen Anda. Nah, menambah wawasannya bisa dari baca-baca buku, tambah literatur, browsing-browsing di internet, ya kan? Itu bisa. Tidak harus semuanya itu dari dosennya, jangan. Dosen itu memberikan materi-materi yang merangsang otak Anda untuk lebih tahu. Nah, untuk lebih tahu itu Anda bisa menggali dari sumber yang lain. Nah, bisa Anda saksikan di gambar itu ya, perkembangan dari IP network atau voice of IP-nya nanti ya, seperti itu. Itu perkembangan dari jaringan sehingga berpengaruh terhadap perkembangan voice of IP itu sendiri. Karena memang voice of IP itu mengandalkan dari jaringan yang tersedia. Kita lanjut ya kan, untuk keuntungan menggunakan Voice of Internet Protocol. Yang pertama jelas dari segi biaya, ini lebih murah daripada Anda menggunakan telepon biasa ya. Apalagi kalau telepon-teleponannya sampai ke luar negeri ya. Dulu kalau orang keluar negeri itu kan telepon, katakanlah pergi naik haji dari Mekah nelpon ke Semarang, atau dari Semarang nelpon ke Mekah menggunakan telepon biasa, itu kan
menghabiskan sekian ratus ribu sampean itu. Tapi beda dengan kita menggunakan voice of IP. Ini dana yang kita keluarkan itu jauh lebih murah, bisa mencapai 70% penekanan biayanya. Jadi saving cost-nya itu bisa sampai dengan 70%. Selain itu biaya maintenance juga dapat ditekan. Biaya maintenance-nya itu bisa ditekan untuk biaya perawatan itu. Nah, maintenance ini dapat ditekan itu karena voice of IP itu dapat dipasang di sembarang Ethernet gitu ya, dan IP address. Tidak seperti telepon tradisional. Nah, kelemahan dari voice of IP ini adalah dia sulit mengirimkan fax, bahkan dimungkinkan ada beberapa yang tidak bisa mengirimkan fax. Nah, perlu jalur internet yang cepat dan stabil, sehingga untuk mencapai jaringan yang cepat dan stabil ini direkomendasikan menggunakan fiber optik. Nah, susah untuk menentukan emergency call. Jadi kalau Anda berkepentingan penting banget, penting sekali ini, agak susah. Karena kelemahan dasar dari penggunaan voice of IP ini adalah kadang-kadang terjadi delay, kadang-kadang ada jitter, paket loss ya. Kadang-kadang adanya suara menggema atau echo tadi ya. Nah, terlebih lagi dari sisi keamanannya ini. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang sering terjadi pada penggunaan voice of IP. Delay itu apa atau delay? Delay itu sebuah jeda atau waktu antara pengiriman dan penerimaan, sehingga kita berbicara tentang ABC, lah nanti diterima oleh lawan bicara kita ABC itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini delay namanya. Delay itu apa ya istilahnya, itu ya penghentian sementara atau bukan penghentian sementara, penundaan, terjadi penundaan. Nah, solusi mengatasi delay ini apa? Backbone-nya harus menggunakan fiber optik. Kalau kita menggunakan WiFi, menggunakan jaringan seluler, menggunakan nirkabel, ya repot. Solusi utamanya adalah fiber optik, karena dalam karakteristik kinerja atau kerja fiber optik itu menggunakan speednya, kecepatan cahaya, tapi untuk segi teknis dan instalasinya dia menggunakan teknis kabel, sehingga lebih stabil dan lebih cepat. Kalau jitter sendiri itu apa ya? Jitter itu sebuah variasi yang terjadi dalam delay. Nah, jitter itu terjadi karena di dalam sinyal atau transmisi atau frekuensinya tadi ada masalah, gangguan, sehingga data yang dibawa oleh sinyal atau frekuensi tadi mengalami sebuah hambatan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, itu dalam mengaplikasikan voice of IP harusnya disetting pada sistem buffernya untuk dibuat stabil pada sistem data dan
suaranya. Sehingga efek samping dari keterlambatan atau penundaan atau masalah terhadap sinyal dan frekuensi tadi akan bisa diminimalisir, sehingga akibat jitter ini terjadi delaynya bisa diminimalisir atau bisa diantisipasi. Nah, sedangkan untuk paket loss ini adalah hilangnya paket data yang sedang dikirim. Jadi paketnya itu hilang. Ini paket loss namanya. Nah, solusinya peralatan yang digunakan harus bagus. Koneksinya pun harus bagus. Nah, Anda katakanlah itu menggunakan peralatan yang bagus dengan koneksi yang bagus, tentu hasilnya akan berbeda jika kita menggunakan peralatan yang di bawah standar. Jaringannya pun juga seperti orang pacaran, ya, putus nyambung. Nah, itu kan bikin paket loss nanti. Kalau dari sisi keamanan, ya, karena pada voice of IP ini suara atau voice tadi berjalan pada jaringan internet, maka tetap akan ada kemungkinan bahwa data suara yang kita kirimkan tadi disadap oleh orang lain. Kita ngomong-ngomong, enjoy, tapi nggak tahunya suara kita disadap oleh orang lain, didengarkan oleh orang lain. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, alangkah indahnya jika keamanan itu ditingkatkan dengan yang lebih baik. Nah, kalau itu kaitannya dengan data non suara, itu disarankan menggunakan enkripsi data. Makanya kalau di WhatsApp itu biasanya kan ada tulisannya data sudah terenkripsi end to end itu ya, biasanya kayak gitu. Nah, itu berarti si WhatsApp sudah menerapkan solusi dalam masalah Voice of Internet Protocol ke dalam aplikasinya. Ini pengguna dari teknologi VoIP, ya, bisa Anda lihat penggunanya itu dari Internet Service Provider, ya, terus calling card provider, long distance carrier, telco yang berbasis IP atau NGN, perusahaan-perusahaan yang menggunakan VPN. Ini cara kerja dari Voice of IP, yaitu dengan cara ATA, analog telepon adaptor. Ya. Cara yang paling sederhana dengan menggunakan ini atau dengan menggunakan ATA model ini, yaitu memungkinkan kita untuk menghubungkan pesawat telepon biasa. Pesawat telepon biasa itu ke komputer, di mana komputer tadi tersambung ke internet untuk dipakai Voice of IP. Di telepon biasa kita hubungkan ke komputer, komputer terhubung ke internet. Nah, otomatis dengan komputer yang terhubung ke internet, Voice of IP itu bisa kita gunakan. Bisa dipahami ya yang model ATA ini ya. Intinya sistem kerjanya seperti itu. Yang kedua adalah IP phone, ya. Selain ATA itu ada IP phone. Jadi dengan menggunakan pesawat telepon khusus. Jadi pesawat telepon ini biasanya itu dilengkapi dengan RJ45. Kalau pesawat telepon biasa itu kan menggunakan RJ11. Nah, ini dia pesawat telepon khusus ini sudah dilengkapi dengan penggunaan RJ45.
Kalau sudah ada port RJ45-nya, berarti tinggal nanti setting. Nah, kita setting IP-nya yang digunakan, otomatis dengan setting IP tadi, voice of IP bisa kita gunakan. Terus ada komputer ya. Jadi saya menggunakan laptop kayak seperti ini, Anda menggunakan laptop. Nanti antar laptop itu bisa saling berkomunikasi, saling bisa dibuat telepon. Ya, atau mungkin Anda menggunakan PC-nya dilengkapi dengan speaker dan mikrofon. Nah, ini juga bisa menggunakan bisa untuk fasilitas voice of IP. Sekarang fasilitas untuk menunjang jaringan voice of IP ya. Protokolnya seperti apa yang digunakan? Yang pertama itu adalah protokol TCP/IP otomatis. Makanya dari awal kemarin pengenalan TCP/IP, bahkan di IP addressing, saya selalu katakan bahwa kebutuhan akan koneksitas internet ya, itu pasti akan menggunakan protokol TCP/IP, suatu keharusan. Jadi kalau Anda kepengen terhubung ke internet, baik itu gadget, tablet, handphone, smartphone, laptop, PC, semuanya kalau mau terhubung ke internet harus menggunakan protokol TCP/IP. Terus kemudian pada application layer, layar aplikasinya itu berfungsi untuk memindahkan file. Jadi ketika Anda dari satu kondisi, satu sistem untuk mengirimkan ke sistem yang lain, nah mau tidak mau penggunaan application layer ini sangat berperan ya. Karena nanti akan dicek itu kecocokan dan ketidakcocokannya ini. Nah, salah satu contoh dari penggunaan lapisan aplikasi ini ya di penggunaan HTTP, terus penggunaan FTP, terus penggunaan telnet, ya itu layar aplikasi yang kemungkinan nanti juga berperan dalam voice of IP. Nah, sekarang kalau kita melihat dari aspek regulasi tata aturan hukum yang berlaku di sebuah negara atau lingkungan atau daerah, yang pertama itu adalah lisensi, aspek regulasinya ya. Yang kedua adalah tarif, yang ketiga adalah customer expectation, yang kedua tata cara aturan main, yang terakhir adalah interkoneksi. Kita lihat satu-satu dari aspek regulasi yang berdasarkan lisensi. Asumsinya sekarang pasar telah terbuka, jadi setiap orang berhak untuk mengembangkan Voice of Internet Protocol. Maka lisensi untuk ITSP itu diberikan kepada masing-masing pemegang lisensi ISP atau provider, Internet Service Provider. Jadi lisensinya itu diberikan kepada ISP itu, pengembang dari Internet Telepon Service Provider ini. Terus kemudian regulator dalam hal ini yang membuat kebijakan disarankan membuka izin ISP kepada pemain-pemain baru dengan tujuan apa? Persaingan pasar akan terjadi.
Di persaingan pasar akan terjadi. Tetapi walaupun nanti persaingan pasar terjadi, tetap regulator ini akan membatasi, akan memberikan aturan-aturan agar persaingan tadi tidak terjadi secara liar. Ya. Sehingga apa? Dengan persaingan-persaingan ini masing-masing penyedia jasa tadi akan melakukan kontrol kualitas dan juga akan meningkatkan layanan yang diberikan. Efek kembalinya adalah ke pengguna. Itu. Nah, walaupun lisensi itu dikeluarkan oleh regulator, tetapi tetap memperhatikan rencana bisnis atau rencana ekonomis bagi calon-calon ISP kedepannya. ISP itu yang pengajuannya tadi itu tidak usah dibatasi jumlahnya, ya kan? Bebaskan saja, ya. Jumlahnya berapa itu semakin banyak semakin baik, ya. Sehingga dalam rencana bisnis kedepannya tetap akan dapat dilakukan pemantauan, akan tetap bisa diberlakukan pembatasan-pembatasan dengan aturan-aturan tertentu, sehingga dengan aturan dan pembatasan ini ISP-ISP tersebut akan menyodorkan sebuah kualitas. Kualitas ini loh saat mengajukan izin, ya kan? Saya berencana seperti ini, rencana ke depan saya seperti ini, sehingga sangat menguntungkan baik untuk regulator maupun pengguna. Dengan demikian regulator ini bisa mempertimbangkan izin yang nantinya akan dikeluarkan. Selain itu, ya kan, nanti regulator juga bisa meminta pertimbangan kepada asosiasi-asosiasi yang terkait, ya, seperti ABGI dan Mastel. ABGI itu asosiasi masalah jaringan komputer, kalau Mastel itu asosiasi tentang telekomunikasi. Sehingga nanti dari aturan-aturan itu bisa menetapkan sebuah standar kualitas yang harus dipenuhi oleh ISP-ISP tadi. Itu lisensi yang harus dipenuhi atau aspek dari regulasi. Kita melihatnya dari sisi lisensi. Nah, terus aspek regulasi kalau kita lihat dari sisi tarif, ya, tarif jasa ke arah pelanggan tidak perlu diatur. Jadi tarif jasanya, jasa loh ya ini, tarif jasa loh ya. Jadi setiap ISP tadi atau provider atau pemilik dari ISP itu berkesempatan untuk berkompetisi penuh kepada pelanggan. Jadi sekarang kan kita melihat ya dari provider-provider itu saling bersaing ya dalam hal paket data maupun harganya. Nah, ini kan kembalinya keuntungannya bisa balik ke pelanggan. Ya, kita bisa memilih harga yang relatif murah, harga yang relatif terjangkau, dengan jasa pelayanan yang baik, ya, dengan kualitas yang mumpuni. Ini pilihan ada di pelanggan. Walaupun demikian, ya kan, walaupun demikian tadi, ya kan, diberi kesempatan berkompetisi, tapi penyelenggaraan harus bersifat transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Kalau kita melihat dari harapannya pelanggan, ya, otomatis ya secara teknologi jasa internet untuk telepon ini semakin bagus, ya. Kualitasnya oke, mumpuni, ya.
tapi harganya rendah. Nah, kemungkinan ini akan diperoleh oleh pelanggan dengan harapan-harapan tadi ya. Itu fasilitas yang akan diperoleh itu harapannya itu bisa melakukan phone to phone, jadi telepon ke telepon, PC ke telepon, atau telepon ke PC, atau PC ke PC. Harapannya bisa tercover semua ini. Walaupun harapan ini bisa tercover semua, tapi tetap yang paling utama adalah jaminan kualitas pelayanan. Ini harus ada, ya kan? Sehingga pelanggan itu merasa nyaman, merasa enjoy, ya, merasa diprioritaskan. Nah, kalau kita melihat dari aturan mainnya sekarang, penyelenggara jasa ISP dapat menggunakan fasilitas milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Di orang-orang provider tadi bisa menggunakan fasilitas sarana-sarananya milik orang yang mempunyai jaringan telekomunikasi. Penyelenggara jaringan wajib memberikan tingkat pelayanan yang sama. Jadi pelayanannya harus sama, jangan pilih kasih, ya. Jangan diskriminatif. Nah, aturan-aturan yang lain atau aturan-aturan dalam Voice of IP ini mengacu pada UU nomor 36/1999 dan PP yang akan dikeluarkan. Itu kalau kita melihat dari sisi aturan main. Nah, kita lihat sekarang dari sisi interkoneksinya. Penyelenggara ISP dapat melakukan akses ke jaringan publik PSTN. Ya. Jadi ISP itu mendapat akses, mendapat fasilitas untuk bisa menjangkau jaringannya milik PSTN. Sehingga apa? Untuk komunikasi nanti baik lokal maupun internasional bisa dilakukan. Nah, interkoneksi dalam Voice of IP ini dilakukan atas dasar 1. Pemenuhan standar kualitas. Yang kedua, persaingan sehat antar penyelenggara. 3. Prinsip kesetaraan. 4. Transparansi. 5. Logical interconnection. Ini atas dasar prinsip 5 ini, maka interkoneksi itu aspek regulasi dilihat dari sisi interkoneksi itu bisa terlaksana. Terus kemudian untuk regulasi Voice of IP yang ada di Indonesia itu mengacu pada KM 21 tahun 2001. KM itu keputusan menteri ya, tahun 2001 pasal 3 ayat 1C. KM 21 tahun 2001 pasal 46 ayat 3C. KM 23 nomor 23 tahun 2002 tentang ITKP. KM 31 tahun 2004 perubahan dari KM 23 tahun 2002. Nah, ini regulasi VoIP yang ada di Indonesia. Jadi dengan regulasi ini diharapkan Voice of IP yang digunakan di Indonesia dapat berkembang ya, untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan secara meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas, sehingga pelanggan merasa terpuaskan atau pelanggan bisa menjadi enjoy.
Nah, dasar pengaturan dari Voice of IP ini menciptakan iklim kompetisi, ya, sehingga dapat menunjang pembangunan industri telekomunikasi secara keseluruhan. Yang kedua, mencegah persaingan yang tidak sehat antara penyelenggara jasa. Nah, kalau dulu-dulu kan biasa monopoli, biasa apa, nah itu dengan adanya dasar pengaturan VoIP ini tidak lagi terjadi. Karena apa? Persaingan secara tidak sehat itu tidak lagi bisa apa istilahnya ya, tolerir, sehingga mau tidak mau bisa terkontrol. Menjamin adanya pembangunan jaringan baru untuk meningkatkan kualitas. Yang paling utama yaitu masyarakat harus mendapat standar kualitas pelayanan yang memenuhi persyaratan. Nah, tentunya yang diharapkan nanti bisa mencegah terjadinya gangguan teknis terhadap jaringan. Ujung-ujungnya terjadi fasilitas telekomunikasi yang berkelanjutan secara terus-menerus. Ini untuk penyelenggaraan VoIP ya, di ranah regulasi tadi, dimana kalau kita menggunakan fasilitas telekomunikasi ya, maka diharuskan mendapatkan izin menteri. Kalau sampai pelanggaran ini terjadi, maka sanksinya apa? Sanksinya adalah pidana. Sehingga telekomunikasi itu izinnya menteri. Kalau dia berbuat curang, ilegal, itu maka dia kena pidana. Jasa telekomunikasi juga sama ya, dia izinnya menteri. Kalau terjadi pelanggaran atau dia ilegal, berarti sanksinya pidana. Beda dengan jasa multimedia. Jasa multimedia itu izinnya hanya Dirjen ya kan? Mengacu pada pasal 47 ayat 1 Keputusan Menteri nomor 21 tahun 2001. Itu kalau terjadi ilegal, istilahnya maladministrasi ya, atau pelanggaran, maka sanksinya adalah administrasi, tidak lagi pidana. Ya. Ya. Kenapa? Ya, karena tadi berbeda ya, antara telekomunikasi dengan multimedia. Ya. Nah, untuk VoIP dan jasa internet telepon, nah, itu masalah perizinan itu sudah saya sampaikan tadi untuk regulasi ya. Nah, untuk fasilitas dari VoIP atau keberadaan dari VoIP, Voice of IP ini dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, jasa telekomunikasi, ya, terus pemilik telekomunikasi bekerjasama dengan pihak ketiga, contohnya Messenger, contohnya WhatsApp, contohnya apa, itu pihak ketiga namanya, pemegang fasilitas dari pihak yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, untuk materi kuliah hari ini tentang Voice of Internet Protocol. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar yang ada di live chat. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, untuk pertemuan hari ini, saya akhiri sekian. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi.